Oke, jadi untuk integral substitusi kita lihat teorema yang pertama adalah ini ya, yang merupakan sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya, yang mana integral substitusi merupakan salah satu teknik pengintegralan dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan variabel baru yang tepat sehingga diperoleh bentuk fungsi baru yang lebih mudah diselesaikan. Perhatikan di sini, kita misalkan U itu sama dengan suatu fungsi Gx, dengan G adalah fungsi yang memiliki turunan, itu kata kuncinya. Dia harus fungsinya memiliki turunan, maka berlakulah suatu bentuk turunan yaitu G aksen X atau nama lainnya du per dx. Sehingga kalau kita cari du saja, dx-nya kali silang dengan G aksen X, maka diperoleh G aksen X dx. Ya, sehingga kalau kita punya soal integral f Gx dikali G aksen X dx dapat diubah menjadi integral. Nih, Gx tadi kita misalkan U, berarti jadi Fu. Yang G aksen X dx-nya adalah nih tadi yang udah diproses ya, jadi du. Berarti tinggal integral Fu du selesaikan dengan integral tak tentu yang udah kita pelajari di pertemuan pertama. Oke, ini rumusnya ya. Maka wajib pakai plus C karena dia integral tak tentu. Pembahasan di atas merupakan dasar dari teknik substitusi untuk menyelesaikan integral. Dari teorema tersebut kita dapat melihat serta menyimpulkan bahwa fungsi yang penyelesaiannya dengan substitusi terdiri dari, ya ini kata kuncinya ya, nanti kalau saudara belajar integral parsial, integral trigono, jadi perhatikan kata kuncinya. Kalau integral substitusi, soalnya harus terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Ya, itu bentuk dari soal substitusi. Kita lihat soal berikut ini. Integral 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Oke, kita bahas di lembar papan tulis saya ya. Sekarang perhatikan soalnya adalah 4x pangkat 3 dikali dalam kurung x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Oke, saya akan jelaskan dengan cara substitusi dulu ya. Oke, perhatikan cara substitusi. Jadi kita kan punya dua bentuk fungsi. Fungsi pertama adalah 4x pangkat 3, fungsi kedua adalah x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Perhatikan mana yang memiliki turunan atau mana yang bisa kita misalkan sebagai u-nya. X pangkat 4. X pangkat 4 kurang 1. Kenapa? Karena dia merupakan fungsi yang memiliki turunan. Turunannya apa? Ya, ini turunannya ya. Berarti kita katakan yang sebelah kiri ini adalah turunan. Yang di dalam ini adalah memiliki turunan. Ya. Sehingga kita misalkan U-nya yang memiliki turunan yaitu X pangkat 4 kurang 1. Sehingga cari turunannya, DU terhadap DX-nya. Turunannya adalah 4X pangkat 3. Di soal kita tidak ada DU kan, soal kita adanya 4X pangkat 3 DX. Maka DX-nya kita pertemukan sama 4X pangkat 3. Sehingga DU itu sama dengan 4X pangkat 3 DX. Kalau kita sudah misalkan, maka soal kita masukkan berdasarkan yang kita misalkan tadi. Berarti yang di dalam kurung ini menjadi U. U-nya pangkat 4 ya, karena di sini dia pangkat 4. Kemudian 4x pangkat 3 dx ini berubah menjadi apa? Menjadi du. Sekarang integralkan U pangkat 4, integralnya berapa? 4 itu tambah 1 berapa? 5 ya. U pangkat 5 plus
C. Kemudian soal kita kan dalam X, kembalikan U-nya dalam X. Berarti 1/5 X pangkat 4 kurang 1 pangkat 5 plus C. Itu. Jadi kita mensubstitusikan atau memasukkan yang sudah kita misalkan ke dalam soal sehingga dalam bentuk U, ya, nanti diintegralkan pakai integral tak tentu, kemudian terakhir dikembalikan lagi dalam bentuk X. Oke, sekarang saya kasih cara cepat. Adalah integral 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 dx. Oke, perhatikan. Di soal kita udah tahu nih 4x pangkat 3 itu adalah turunan ya. Jadi kita tulis dulu di sini soalnya. Ini cara cepatnya ya. Kita tulis dulu soalnya. Ini soalnya berarti integralnya kita hilangkan karena kita langsung jawab ya. Oke. Kemudian per di sini ya, per di sini itu adalah turunan dari ini. Turunan dari x pangkat 4 kurang 1 apa? Kita tulis di bawah turunannya. Berarti x pangkat 3, 4x pangkat 3 ini adalah turunan dari ini. Kita tulisnya di bawah. Ya, yang di atas ini adalah soal, ini juga soal. Oke. Kemudian kita tambahkan 1 pangkatnya. 5 kan? Berarti di sini 1/5 karena proses integral kan? Terus ini plus C. Sederhanakan ini bisa dibagi, berarti hasilnya adalah 1/5 X pangkat 4 kurang 1 pangkat 5 plus C. Gitu. Jadi soalnya ditulis kembali, kemudian pernya adalah turunan dari soal, kemudian nanti fokus ke pangkatnya. Sifat integral kan pangkat tambah 1. Dah, berarti 5, kemudian di depannya 1/5 tambah C. Selesai. Itu cara cepat. Oke, sekarang perhatikan soal kedua, yaitu integral dalam kurung 2x tambah 5 pangkat 9 dx. Pertanyaannya, mana yang memiliki turunan? Oke, ini yang memiliki turunan. Mana turunannya di soal ini? Ya, betul. Good. 1. Berarti di sini ada angka 1 yang tidak dituliskan ya. Artinya inilah turunannya. Oke. Dah. Sekarang kita tuliskan pakai cara substitusi dulu ya. Oke, perhatikan cara substitusi. Berarti soal kita adalah yang kita misalkan apa di sini? Sebagai U. Ya, betul. Jadi yang kita misalkan adalah yang memiliki turunan ya. Misal U adalah 2x tambah 5. Berarti du per dx-nya apa? Turunan 2x tambah 5. 2. Ya kan, turunan 2x 2, turunan 5 0. Berarti du-nya adalah 2 dx. Ya kan? Sekarang perhatikan soal kita. Ada angka 2 enggak turunannya di sini? Tidak. Angkanya adalah 1. Berarti 2 kita singkirkan. Karena di soal kita enggak ada angka 2 sebagai turunan. Berarti 2 disingkirkan, kita pindah ke du. Berarti du per 2 sama dengan dx. Supaya dx di sini nanti di soal ganti nama jadi apa? Dx di soal ganti nama jadi apa? Ya, good. du per 2. Yang di dalam kurung ganti nama jadi apa? Ya, oke, good. Berarti soal ini kita selesaikan ya menjadi integral U pangkat 9, dx-nya jadi apa tadi? Du per 2. Oke. 2-nya itu kan letaknya di bawah atau sebagai penyebut.
Ya, berarti 1 yang di soal ini kita tulis sebagai 1/2 karena 1 di soal ini dikali dengan setengah, di sini jadi setengah. Ya. Yang tersisa di integralnya adalah U pangkat 9 DU. Oke, sekarang integralkan U pangkat 9. Tambah 1 pangkatnya jadi apa? 10. Berarti 1/, U pangkat 10 plus C. Selesaikan. Setengah kali 1/10. Per 20. U pangkat 10 plus C. Sekarang U-nya kembalikan ke dalam X sesuai dengan soal. Berarti U-nya apa? Pangkat plus C. Oke, itu cara substitusi. Sekarang kita lihat cara cepat. Perhatikan. Ya. Cara cepat, kita kan punya soal integral 2x tambah 5 pangkat 9 dx. Ya, berarti di depan ini ada angka berapa tadi? 1. Tulis dulu soalnya, 1. Per di bawah ini adalah turunan dari yang memiliki turunan ini. Turunan dari 2x tambah 5 apa? 2. Berarti tulis di sini 2. Berarti 1/10 kita dapatkan dari apa? Dari integral 2x tambah 5 pangkat 9 tadi ya. Jadi ini jadi 10 plus C. Gitu. Kalikan. 1/20 2x tambah 5 pangkat 10 plus C. Oke, kita bahas soal berikut ini adalah integral 10x dalam kurung 4x kuadrat dikurang 1 pangkat 9. Sekarang yang mana sebagai permisalan U-nya? Di mana yang soal yang tidak merupakan turunan? Oke, kita misalkan ya di sini. Misal U-nya adalah 4x kuadrat kurang 1 karena dia bukan turunan ya. Yang turunannya adalah 10x. Oke, sekarang turunan dari 4x kuadrat apa? Du per dx. Turunan 4x kuadrat adalah 8x. Oke, jadi x dx berubah jadi du per 8. Ya, yang U-nya tetap adalah 4x kuadrat kurang 1 ya. Oke. Sekarang perhatikan 8 ini kan dia angka nih. Maka angka kita keluarkan itu jadinya 10 kali 1/8. Jadi kita keluarkan 1/8. Ini kalau dia pecahan berarti 1/8 ya. Yang di dalam kurung di dalam integral tinggal U pangkat 9 du. Oke, sekarang pertanyaannya, U pangkat 9 du apa integralnya? 10 kali 1/8 berapa? 10/8. Integral U pangkat 9 adalah 1/10 U pangkat 10 plus C. Ingat, ini adalah integral tak tentu, wajib pakai plus C ya. U-nya kita kembalikan ke asal, tapi ini dikali dulu yang angka-angkanya. 10/8 dikali 1/10, berarti 10-nya bisa dibagi, tinggal 1. Ya, tinggal 1, berarti 1 kali 1, 1, 8 kali 1, 8. U-nya ganti dengan asalnya. Asalnya tadi apa? X kuadrat dikurang 1 pangkat 10 plus C. Cara cepatnya. Ya, soalnya adalah integral 10x 4x kuadrat kurang 1 pangkat 9 dx. Nah, kita pakai cara cepat ya. Perhatikan. Ini saya tutup dulu yang di atas. Turunan 4x kuadrat kurang 1 apa? 8x. 8x kan?
Nah, kalian tulis di sini 8x. Ya kan? Berarti kan x-nya bisa dicoret. Ya. Jadi yang pangkat 9 ini kalian pikirin tambah satunya. Berarti ini kan kalau ditulis kan 10/8 nih. Ya kan? Kalau 9 nih ditambah 1 jadi berapa? 10. Berarti di depannya berapa? 1/10 kan? Iya kan? Berarti salinlah yang 4x kuadrat kurang 1 pangkat 10 ini. Nah, ini kan bisa dibagi. 10 bagi 10 berapa? 1 kan? Berarti tinggal apa? 1/8 4x kuadrat kurang 1 pangkat 10 plus C. Nah, ini dari kalau pakai cara cepat, berarti soalnya ganti dulu ya. Ganti dulu dengan akarnya jadi bentuk setengah, pangkat setengah. Ya, pangkat setengah gini. Kemudian baru diselesaikan. Apa hasilnya? 3x kuadrat per turunan dari 4x pangkat 3 kurang 2 apa? 12x kuadrat. Dah. Pangkat setengah tambah 1 jadi berapa? Ya, 3/2 ini jadi 2/3 ya. 4x pangkat 3 kurang 2 pangkat 3/2 plus C. Oke, ini sederhanakan, ini sederhanakan, ini sederhanakan, tinggal 6. Berarti 1/6 4x pangkat 3 kurang 2 pangkat 3/2 plus C. Oke. Oke, perhatikan caranya untuk integral dengan batas 0,1. Sekarang fungsinya adalah x per akar 3x kuadrat tambah 1. Untuk akar kita buka dulu. Akarnya menjadi pangkat. Pangkatnya pangkat berapa nih akar? Akar setengah ya. Berarti 0,1x per 3x kuadrat tambah 1 pangkat setengah ya. dx. Ya, sekarang untuk pangkat setengah itu kan berada di bawah. Kita pindahkan ke atas, jadi berapa dia pangkatnya? Min, jadi lawannya ya. Jadi karena dia pangkatnya positif, pindah ke atas jadi negatif. Min ya. Oke, tambah 1 ya. Oke. Dah, sekarang pakai cara cepat tadi. Cara cepat tadi gimana caranya? X per turunan 3x kuadrat tambah 1 6x ya. Oke. Kemudian pangkatnya min setengah tambah 1 jadi berapa? Positif setengah ya. Maka di depan jadi terbalik 2/1 3x kuadrat tambah 1 pangkat setengah ya. Jadi kalau dia pangkatnya setengah maka di depan jadi 2/1. Kalau pangkatnya 5 maka di depan jadi 1/5. Ya, karena apa? Karena 5 ini 5/1. Itu alasannya. 5/1 maka di depan jadi 1/5. Kalau dia pecahan, kalau dia setengah jadi 2/1 atau 2 saja boleh juga ya. Kemudian masukin batasnya 0, 1. Sekarang sederhanakan. X dibagi 2 dengan 6 sama-sama dibagi 2, berarti ini tinggal 1, ini tinggal 3 ya. Berarti ini apa? 1/3 3x kuadrat ditambah 1. Boleh setengahnya ditulis atau mau dijadikan ini akar. Boleh juga, kembalikan dia jadi akar ini. Karena kan tadi pangkat setengah itu adalah akar kan. Nah, jadikan aja di akar lagi. Nah, masukin batasnya 0, 1. Oke, kita ganti x-nya dengan 1 yang pertama. Berarti 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1/3
Ganti X-nya dengan 0. 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 1. Berarti ini jelas 0 nih. Ya, karena 0 dikali apapun tetap 0. Tinggal akar 1. Ini akar berapa? 1 kuadrat dikali 3 tambah 1. Akar 4 ya. Dikurang sepertiga kali akar 1. Akar 4 berapa? 2 kali sepertiga, 2/3. Dikurang sepertiga. Berarti hasilnya adalah sepertiga. Ya, 1/3. Oke, ini jawaban untuk soal integral substitusi dengan batas 01 atau dengan integral tentu ya. Integral substitusi tapi menggunakan integral tentu. Sebenarnya adalah integral. Oke, apa nih hasilnya? X per batasnya 01 masukin. Coba. Berarti ini bagi jadi apa? 1/6 X kuadrat tambah 4 pangkat 3. Batasnya masukin 01. Berarti batas yang pertama adalah 1. 1 kuadrat. Nah, 5 pangkat 3. Dikurang 1/6 kali 0 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3. Kenapa nih pangkat 5 pangkat 3? Iya, karena dia baca 5 tadi tertulis 5 saya. Dia kan baca 5 tadi kan? Sama saya tertulis 5. 1/6 baru 5 di sini. 5 pangkat 3. 1/6. Ini berapa? 4 pangkat 3. Berarti 1/6 dalam kurung 5 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 3. Berapa? 5 pangkat 3. 25 kali 5 berapa? 5. 16 kali 4 berapa? 64. 125 kurang 64 berapa? 1.